Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsala Arini Putri dengan NIM 24233112. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang komunikasi perpajakan melalui media telepon dan media massa. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke eh, media telepon dan media massa, kita harus tahu nih pengertian komunikasi perpajakan itu apa. Yaitu komunikasi perpajakan itu adalah proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat yang berkaitan dengan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya adalah komunikasi telepon. Jadi, komunikasi telepon ini adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara yang umumnya berbentuk dalam percakapan. Telepon ini memanfaatkan transmisi sinyal dalam jaringan ringan yang memungkinkan pengguna itu berkomunikasi dengan pengguna yang lainnya. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi telepon. Yang pertama itu adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi sekaligus memberikan informasi. Yang kedua itu untuk memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam berkomunikasi jarak jauh. Yang ketiga adalah melakukan dan menerima panggilan baik antar kota, antar provinsi maupun panggilan antar negara. Keempat, memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi secara lebih cepat dan juga lebih efektif. Yang kelima, mengirim dan menerima pesan singkat atau biasa disebut dengan short message service yang disingkat dengan SMS. Dengan yang keenam adalah dengan komunikasi telepon juga bisa menghubungi beberapa orang sekaligus. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi telepon. Berdasarkan segi kapasitasnya. Yang pertama itu adalah telepon kabel. Menurut Antonio tahun 1871, telepon kabel adalah peralatan dalam bentuk suara antar dua orang dengan perantara kabel. Yang kedua itu adalah telepon seluler. Menurut Martin Chopper 1973, telepon seluler adalah perangkat elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi bisa dibawa kemana-mana. Ini bisa disebut dengan portable atau telepon portable. Yang ketiga adalah telepon IP, adalah telepon yang menggunakan protokol internet untuk menggabungkan antara perangkat telepon dengan menyediakan layanan telepon, contohnya Skype. Selanjutnya itu berdasarkan jarak jangkauannya. Yang pertama itu adalah hubungan lokal setempat. Hubungan lokal setempat ini merupakan saluran telepon yang menghubungkan lingkup daerah tertentu untuk melakukan hubungan lokal. Yang kedua itu adalah hubungan interlokal. Hubungan interlokal adalah hubungan telepon dengan dua orang yang berbeda lokasi yang berjauhan, contohnya beda kota, beda provinsi, beda daerah, tapi itu masih dalam satu negara. Selanjutnya adalah hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang digunakan untuk melakukan telepon lintas negara atau beda negara, atau bisa disebut juga dengan internasional. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada komunikasi media massa. Komunikasi media massa adalah seperangkat alat komunikasi yang bekerja pada skala besar. Massa dalam media komunikasi ini lebih merujuk kepada penerima pesan, yang fungsinya itu adalah menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada khalayak luas. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis media yang bisa dikategorikan dalam komunikasi media massa itu ada yang pertama adalah buku, yang kedua itu surat kabar, dan ketiga itu adalah media penyiaran. Pertama itu buku. Buku merupakan media massa berbentuk cetak untuk mengungkapkan banyak hal seperti pengetahuan, ilmu, novel, kisah biografi, sejarah, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Ciri-ciri buku yang membedakannya dengan media lainnya itu yang pertama adalah buku merupakan salah satu bentuk tipe teknologi yang movable. Yang kedua itu terdapat salinan di antara halaman-halamannya dan juga bisa digandakan. Ketiga, merupakan bentuk komoditas. Yang keempat, isinya dapat mencerminkan banyak hal. Yang kelima, penggunaan secara individu. Yang keenam, publikasi yang bebas. Dan kedua itu adalah surat kabar. Surat kabar merupakan suatu bentuk komoditas yang berisi beragam informasi dan hiburan yang diperuntukkan sebagai wahana dan saluran komunikasi publik yang bertujuan kepada khalayak yang bersifat urban. Aktivitas penting yang melekat dalam saluran surat kabar ini adalah aktivitas pelaporan seperti peristiwa, kejadian,
Kegiatan ini biasanya menghasilkan norma, kebiasaan, tradisi, dan struktur. Selanjutnya adalah media penyiaran. Telepon dan radio merupakan media penyiaran yang utama, tidak seperti teknologi lainnya. Televisi dan radio secara khusus didesain untuk transmisi dan penerimaan pesan yang dimiliki. Status media televisi dan radio sebagai media penyiaran yang bersifat massa karena fungsi dan peran yang dimilikinya. Dari sisi spektrum televisi yang mempunyai jangkauan yang sangat luas, diperlukan alokasi waktu tertentu karena isi program siaran itu bersifat auditif ataupun audiovisual. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.